Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah sholat subuh Masjid Dakwah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang kesekian puluh kali bahkan lebih kita menghadiri kajian Sabtu ba'da subuh ini. Salah satu nikmat Allah adalah kita bisa ketemu saudara seiman kita, bermuwajah. Bermuwajah itu bertatap muka, dan itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan persaudaraan kita ini tidak terbatas di sini. Fa insya Allah nanti kita akan, dan mudah-mudahan kita nanti tetap bersaudara sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nanti insya Allah ketika di yaumil akhirah bisa saling mempersaksikan, ya Allah saya melihat itu, ya Allah saudara saya dulu itu satu kajian dengan saya, dia orangnya baik, dia jamaah Masjid Dakwah, ya Allah, dia setiap satu pagi ikut pengajian, ikut sholat subuh, ya Allah. Insya Allah kita semua akan saling menyaksikan bahwa kita semuanya adalah orang yang soleh dan soleha. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam, as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, pada pagi ini kita akan membahas mengenai tingkatan keyakinan dalam beragama. Jadi beragama itu ada beberapa, keyakinan beragama itu ada beberapa tingkatannya. Yang pertama adalah ilmu yakin. Supaya lebih jelas saya kasih perumpamaan. Jadi ilmu yakin itu seperti ini contohnya. Misal saya mengatakan kepada jenengan semuanya bahwa saya menemukan racikan kopi yang sangat nikmat, karena saya campur ya kopi itu dengan jeruk, dengan jahe, dengan kapulaga misalkan. Jadi saya mengatakan bahwa saya menemukan kopi yang rasanya nikmat sekali. Ketika saya mengatakan seperti ini, maka Pak Hartono yakin dengan ucapan saya. Kenapa? Karena teman saya, ya yakin saya Pak Zainul, betul, bahwa Pak Zainul punya racikan kopi yang rasanya nikmat sekali. Itu sebatas namanya ilmu yakin, karena sebatas pada mendengarkan ucapan saya. Jadi ilmu yakin itu didapat dari mendengar atau membaca. Itu tahapan ilmu yakin. Kalau dalam ibadah seperti apa? Misalkan puasalah kamu, sumu tasihu, kamu akan sehat. Ketika kita mendengarkan ini, dalil ini, saya yakin, kita semua akan mengatakan saya yakin, saya percaya.
bahwa puasa itu menyehatkan. Kalau sebatas ini ya kan, itu namanya ilmul yakin. Jelas kita yakin karena itu adalah dari Allah dan Rasulnya, tapi masih sebatas ilmul yakin. Kemudian kelanjutannya, misalkan saya mendatangkan kopi racikan saya tadi real, ya kan? Real, ada gelasnya, ada kopinya, kelihatan warnanya, tercium baunya, saya kasihkan di depannya Pak Hartono, dan Pak Hartono menyaksikan, melihat sendiri dan yakin terhadap kopi saya itu, maka itu namanya tingkatan berikutnya adalah ainul yakin. Jadi dengan pandangan, dengan penglihatan. Kalau dalam ibadah atau syariat Islam gimana? Kita ya kan, yakin, ilmu yakin kalau orang puasa itu menyehatkan. Kemudian kita ketemu dengan orang, menjenengan itu usia, mohon maaf ya, usia 70 tahun ke atas, tapi masih semangat, masih tahes, masih sehat. Kira-kira kenapa? Kuncinya ternyata beliaunya itu mengatakan, saya sehat karena saya puasa. Berarti kita yakin yang kedua ini namanya adalah ainul yakin. Karena benar-benar kita menyaksikan ada orang yang rajin puasa, ada orang yang puasa dan beliaunya sehat. Jadi ainul yakin, mata kita menyaksikan sendiri bahwa beliaunya itu adalah orang yang puasa dan menyehatkan. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Yang ketiga adalah hakul yakin. Ya. Kalau hakul yakin ini harus mengalami dan merasakan sendiri. Perumpamaan yang pertama tadi saya kembalikan. Ya. Kalau Pak Hartono tadi sudah tahap ainul yakin, dia tahu kopi saya, dia melihat kopi saya ada wujudnya. Ya setelah itu saya persilakan, silakan Pak Hartono diminum kopi racikan saya. Ya silakan diminum ya, tapi bukan racikan saya. Setelah diminum Pak Hartono, mantap Pak Zainul. Ya mantap, rasanya pas Pak Zainul. Itu namanya hakul yakin, karena sudah diincipi, sudah diminum, sudah dirasakan dan ngalami sendiri. Itu namanya hakul yakin. Kalau dalam syariat contoh puasa tadi, ketika sampai ainul yakin kita melihat ya, setelah itu karena kita ingin merasakan, kita mencoba, oh saya begitu kalau tak puasa kalau gitu. Betul, ternyata setelah kita mengalami puasa sendiri, kita ikut puasa, ternyata kita merasakan betul bahwa puasa itu menyehatkan. Hati mengalami sendiri, itu namanya hakul yakin. Jadi ilmu, kemudian ainul, kemudian hakul yakin. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah semua ajaran Islam itu bisa sampai 3 hal tersebut? Artinya 3 hal ya tadi itu, ilmu, ainul, hakul yakin. Jawabannya gini Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Ada memang yang tidak bisa sampai ainul yakin, sampai hakul yakin dalam hal gaib. Misalkan siksa kubur, surga, neraka, malaikat, hal-hal gaib itu tidak sampai ke ainul atau sampai hakul yakin. Bahkan juga kadang-kadang kita, saya itu masih ingat, masih ketika kuliah itu sering ditanya gini, apakah ajaran Islam itu ilmiah? Itu kadang-kadang menjebak.
Maka sebenarnya jawabannya sama dengan tadi. Ajaran Islam itu banyak yang ilmiah, tapi ada juga yang tidak ilmiah. Yang tidak ilmiah itu apa? Hal-hal yang gaib tadi. Hal-hal yang gaib tadi. Kenapa? Karena ilmiah itu harus meliputi dua hal, logis dan empiris. Logis itu kajian teorinya ada, empiris itu bisa dipraktekkan, ya. Maka itu dinamakan ilmiah. Kalau tadi kita juga sama, hadis banyak ajaran syariat Islam itu bisa sampai 3 tingkatan tadi, tapi ada juga yang tidak bisa. Dan yang tidak bisa sampai 3 tingkatan tadi itu nanti ainul yakinnya, hakul yakinnya terbukti setelah kita meninggal dunia atau setelah kematian. Contoh misalkan mengenai siksa kubur. Ketika sekarang, posisi sekarang, saya yakin kita semuanya ilmu yakin terhadap kubur, ya kan, alam kubur. Kenapa? Ya karena dari Allah dan Rasulnya kita ilmu yakin. Tetapi kita belum sampai ke tahap ainul yakin. Loh Pak, saya melihat Pak di TV itu film siksa kubur. Itu belum ainul yakin, belum. Karena itu dibuat manusia itu hanya film, tidak sungguhan. Kalau ainul yakin itu kita melihat sendiri. Gak mungkin kan kita sekarang melihat sendiri siksa kubur, ya gak mungkin. Maka belum sampai ke ainul yakin. Sampai hakul yakin apalagi. Tapi itu pasti terjadi nanti setelah manusia itu menghadapi kematian, ya, kematian. Makanya ya kan ada beberapa surat yang menerangkan tentang itu, ya, ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin itu. Dan hebatnya kita Bapak Ibu jamaah syukur rahimakumullah, kita itu tentang surga dan neraka itu belum sampai ainul yakin. Tapi luar biasanya kita sudah ibadah kepada Allah dengan tekun, dengan rajin, dengan khusyuk, padahal hanya sebatas ilmu yakin. Seandainya kita itu ainul yakin, itu misalkan 1 menit aja ditunjukkan surga, saya yakin malah luar biasanya orang yang beriman itu. Dan itu kehebatan kita, tanpa sampai ainul yakin kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan sampaikan beberapa ayat tentang hal tersebut. Yang pertama yang dibacakan Pak Hartono tadi, At-Takasur ayat 5 sampai 7. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ayat ini menerangkan mengenai kubur, ya kan? Bahwa orang yang berlebih-lebihan, bermegah-megahan dalam urusan dunia itu nanti akan binasa, ya kan? Sampai mereka dimasukkan ke dalam kubur. La tarawunnal jahim, sungguh mereka akan ditunjukkan neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin, ya kan? Kemudian sungguh mereka akan tahu ainal yakin, dengan mata kepalanya sendiri, kalau neraka siksa kubur itu ada. Jadi dari surat ini menjelaskan bahwa ilmu yakin itu ada dan ainal yakin juga ada tentang siksa kubur dan neraka, ya, neraka jahim. Ada juga di surat Al-Waqiah ayat 95. Inna hada lahuwa hakul yakin. Sesungguhnya ini menerangkan siksa neraka juga hakul yakin. Jadi hak adanya. Jadi ada di Al-Quran itu surat Al-Waqiah dan surat At-Takasur yang menerangkan tentang ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Kita juga bisa sekilas nanti melihat surat Al-Baqarah ayat 260, ya.
Di situ menceritakan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah tentang Nabi Ibrahim. Wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim itu memang sangat kritis orangnya, ya kan. Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim itu mengajukan usul kepada Allah, ya Allah, tunjukkan ya Allah caranya engkau menghidupkan yang mati. Kemudian Allah mengatakan, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kemudian Allah menjawab, Ibrahim, kamu nggak percaya tak kepadaku? Bukan begitu ya Allah, ya. Tapi tunjukkanlah supaya hati saya tenang ya Allah. Akhirnya Allah menjawab dalam lanjutan ayatnya, qala fahud arbatan minat toiri fasurhunna ilaik summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam annallaha azizun hakim. Baiklah Ibrahim, karena engkau adalah hambaku yang soleh, saya tunjukkan. Sekarang ambillah 4 ekor burung. Jadi Nabi Ibrahim disuruh ngambil 4 ekor burung. Sembelihlah 4 burung itu, kemudian cincang-cincanglah. Cincang-cincang itu dipotong-potong, nggak beraturan. Kepalanya, kakinya, sayapnya dan sebagainya. Kemudian masukkan, istilah sekarang, kemudian 4 burungnya sudah tercincang-cincang itu masukkan dalam 1 kresek, kemudian kocok-kocokan, diacak-acak ya. Akhirnya kan nggak bisa membedakan lagi burung 1, burung 2, burung 3 dan burung 4. Sudah Ibrahim, sudah ya Allah. Setelah itu ya, kamu letakkan campuran cincangan burung tadi di beberapa gunung yang berbeda-beda. Satu bangunan, satu gunung, satu bagian, satu gunung lagi ditaruh cincangan burung tadi. Lalu panggillah dengan namaku burung-burung tadi. Maka ketika Ibrahim memanggil burung tersebut dengan izin Allah, ternyata burung itu datang ke Ibrahim, ke Nabi Ibrahim, 4 burung lengkap yang asalnya itu bercerai-berai dagingnya, hidup kembali dan utuh seperti sedia kala. Berarti khusus ini Nabi Ibrahim mengenai Allah bisa menghidupkan yang mati sudah taraf ainul yakin, tahu sendiri dengan mata kepala Nabi Ibrahim. Bagaimana kalau kita ya nggak bisa ya, nggak bisa. Kita cukup ilmu yakin, ya kan. Kita akan tahu nanti setelah kematian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesimpulannya dari kajian saya ini, sebenarnya semua ajaran Islam itu bisa sampai 3 tingkatan tadi, kecuali yang gaib. Ketika kita sampai hakul yakin, fa insya Allah kita beribadah itu lebih meyakinkan, lebih tenang, lebih mantap, ya kan, dan lebih khusyuk. Ya. Sama halnya ketika berhaji itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau saya mungkin hanya sebatas ilmu yakin, karena belum pernah ke sana. Nanti Desember mungkin Pak Hartono sudah ke Ainul Yakin. September sudah Ainul Yakin karena sudah melihat sendiri ke sana, dan insya Allah hakul yakin seperti Ustadz Swadiono, Pak Agus itu sudah hakul yakin karena sudah merasakan, oh betul ya Allah, ternyata haji itu semakin dekat kepadamu ya Allah. Berarti hakul yakin tidak hanya lihat di siaran televisi, tapi sudah ke sana dan sudah merasakan, melihat sendiri.
Maka insyaallah ibadah-ibadah kita kalau sampai level hakul yakin, maka semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.